Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Miftah Fahri Eskom MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Sistem Operasi pada kelas kami dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi virtual machine. Perkenalkan, nama saya Irwandi sebagai moderator. Adapun teman kelompok saya yaitu Muhammad Fahrul Rosi Ishak dan Mutmainna R. Kita langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu apa sih virtual machine? Menurut Gerald J. Popek dan Robert P. Goldberg pada tahun 1974 sebagai sebuah duplikat yang efisien dan terisolasi dari suatu mesin asli, pada masa sekarang ini mesin-mesin virtual dapat mensimulasikan perangkat keras walaupun tidak ada perangkat keras asli sama sekali. Fungsi virtual mesin. 1. Berganti ke versi sistem operasi yang lebih baru. Dengan menggunakan virtual mesin, pengguna bisa melakukan adopsi metode yang aman untuk menjalankan versi pengembangan. Contohnya menjalankan sistem operasi Windows 10 pada komputer pengguna yang tengah menjalankan sistem operasi Windows 8. Dengan adanya metode ini, memungkinkan para pengguna untuk melakukan uji coba terhadap sistem operasi Windows 10 tanpa harus menginstal Windows di komputer atau laptop secara langsung. 2. Virtualisasi dari desktop pengguna. Adanya kecenderungan yang muncul di kalangan komunitas IT di mana pengguna bisa menyimpan aplikasi desktop dan sistem operasi di dalam sebuah virtual machine yang terpisah dari server dan menggunakan personal komputer atau PC sebagai the client ke server. Setiap pengguna terisolasi dari semua pengguna yang lain dengan menggunakan bantuan teknologi virtual machine dan pemeliharaan aplikasi yang dialihkan dari setiap desktop ke data center. 3. Melakukan pengujian dengan sistem operasi yang berbeda. Penggunaan juga bisa dengan mudah menginstal distribusi Linux yang berbeda atau sistem operasi yang kurang dikenal dalam virtual machine dalam melakukan suatu bentuk eksperimen dan memahami bagaimana sistem operasi tersebut bekerja. Beberapa sistem operasi bisa berjalan di server yang sama sehingga bisa menghilangkan kebutuhan dan mendedikasikan satu fisik server ke satu aplikasi. 4. Melakukan tahap pengujian software di banyak platform yang berbeda. Pada saat dibutuhkan adanya suatu pengujian apakah suatu aplikasi bisa bekerja pada beberapa sistem operasi atau hanya bisa bekerja di beberapa versi sistem operasi Windows. Pengguna bisa dengan mudah menginstal di masing-masing virtual machine dibandingkan harus menginstal banyak di komputer yang berbeda. 5. Komplikasi server yang berbeda dalam pengguna bisnis. 1. Dalam tujuan bisnis dengan aplikasi yang berjalan di beberapa server yang bisa dimasukkan ke dalam virtual machine dan dijalankan hanya pada satu personal komputer atau PC, sehingga hal ini tak menyebabkan adanya masalah keamanan yang mungkin saja terjadi saat menjalankan server yang berbeda di sistem operasi yang sama. Selanjutnya yaitu macam-macam virtual machine. Terdapat 3 macam yaitu yang pertama Windows Virtual VC, yang kedua Oracle VM VirtualBox, yang ketiga VMware. Kelebihan dan kekurangan virtual mekanik. Kelebihan yang pertama yaitu mudah digunakan, pengaturan yang simpel sekali, game yang full screen, lancar walaupun agak lambat. Dapat menggabungkan perangkat lunak multi-platform dengan cepat. Kekurangannya berat dan lebih lambat dari VirtualBox. Respon grafiknya terasa tersendat-sendat. Terlalu simpel, sulit menggunakan pengaturan yang lebih. Tidak open source. Komunitas Linux sangat tergantung ke VMware. VirtualBox. Kelebihannya yaitu instalasi ke sistem cepat, instalasi OS klien juga cepat, mudah digunakan, penyediaan pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut. Secara keseluruhan cepat, Windows
USB mendekati kecepatan aslinya. Kekurangannya, tidak bisa mengakses perangkat yang membutuhkan koneksi USB dengan sempurna. Kedua, beberapa game full screen tidak berjalan dengan baik. Virtual PC, kelebihannya direkomendasikan oleh Microsoft memungkinkan untuk VAQ atau menjawab pertanyaan yang sering diajukan disertai jawabannya supaya pengguna tidak perlu repot-repot nanya kalau mengalami masalah yang sama. Sudah disertakan record demos, jadi kita sudah diberikan tutorial singkat penggunaannya, memungkinkan pencobaan dual boot saat ingin menguji coba sebuah sistem operasi baru. Kekurangannya, berlisensi dan prabayar hanya memungkinkan untuk produk Microsoft saja, tidak open source. Belum memungkinkan penggunaan USB virtual ketinggalan zaman bila dibandingkan virtual mekanis sejenisnya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.